Mari bercerita tentang kreativitas. Mari berkarya untuk kemajuan bangsa. Bersama untuk mewujudkan mimpi kita. Membangun karya generasi muda bangsa. Ayo, mari kita dengar untuk wujudkan masa depan agar lebih berwarna. Bersama kami di sini dalam acara Ekonomi Kreatif. Yeay, boleh kasih tepuk tangan dulu dong untuk RME Band. Keren banget ya sebagai pembuka di sore hari ini. Sepertinya mengawali sore hari semakin semangat ya untuk pemirsa. Saya mau sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya pemirsa. Dan apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini jumpa lagi bersama saya Gina Febriona di Ekonomi Kreatif. Seperti biasa kita akan membahas produk-produk yang luar biasa yang mungkin memberikan inspirasi untuk Bapak dan Ibu, untuk pemirsa semua ya, apalagi di masa pandemi sekarang ini ya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk bisnis pemirsa untuk bisa menghasilkan cuan-cuan ya ataupun pundi-pundi rupiah. Gitu ya sekarang bahasanya ya. Dan saya mau tanya nih untuk pemirsa, siapa yang tidak tahu dodol? Kayaknya hampir semua orang tahu ya dengan yang namanya dodol, kudapan yang sangat lezat ini ya, yang rasanya manis dan juga bervarian rasa ya. Sepertinya ini selalu ada di berbagai acara ya, baik untuk acara hari-hari besar, kemudian untuk oleh-oleh juga ya. Kayaknya nggak lengkap rasanya kalau nggak bawa dodol sebagai oleh-oleh, apalagi di Sumatera Utara ya. Pasti Anda tahu dodol yang paling terkenal di Sumatera Utara. Boleh jawab dulu dalam hati ya, kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang dodol ini ya. Dan tentunya ada proses yang panjang ya di balik pembuatan dodol ternyata. Kira-kira seperti apa? Saya akan langsung bahas sesuai dengan tema kita hari ini, pengembangan ekonomi kreatif melalui pengolahan dodol ya. Dan sudah ada dua narasumber yang sudah saya hadirkan di studio kita. Yang pertama ada Bapak Haji Iskandar Zulkarnain, SPDM HUM. Halo, selamat sore Bapak. Assalamualaikum Mbak Gina. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Sehat. Semangat ya hari Semangat. ini ya. Jam berapa sampai di sini Pak? Tadi sudah siap-siap 4:30 udah nyampe di sini. Sudah sampai di sini ya. Di studio. Sudah sampai di studio. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Selain ada Pak Iskandar, juga ada Bapak Hari Timbul Harahap SE. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Semangat juga hari ini ya Pak? Semangat kali Bu. Semangat kali dong ya. Iya. Saya juga semangat loh Pak. Iya. Karena saya penasaran sekali. Karena biasanya selama ini taunya cuma makan doang ya. Ya. Tapi nggak tahu gimana proses di balik pembuatan dodol. Kemudian apa-apa aja sih keunikan dari dodol ini ya. Nah, saya akan mungkin bahas satu persatu. Kalau pemirsa bisa lihat di depan kita ya. Di depan ini sudah ada beberapa produk dari Pak Kandar sama Pak Hari. Pak Hari, tapi ngomong-ngomong ya, yang saya tahu ya kalau nggak salah terkenal dengan nama Wak Pala, benar? Benar. Panggilannya memang Wak Pala. Wak Pala ya. Padahal namanya nggak ada unsur pala loh pemirsa. Nama lengkapnya adalah Hari Timbul Harahap, tapi dipanggil Wak Pala ya. Daripada penasaran kita langsung tanya dulu, kenapa Pak dipanggil Wak Pala? Begini, saya kan punya produk olahan dari buah pala gitu. Jadi banyak rekan-rekan itu yang manggilin ya ke produknya gitu, Wak Pala gitu. Sampai di situ dulu ya. Pemirsa udah denger ya. Ternyata dipanggil Wak Pala karena produknya dari pala ya. Buah pala ya Pak ya? Buah pala. Nah, oke. Tapi sebelumnya saya mau ajak pemirsa untuk melihat beberapa produk di sini ya. Ini ada produk dari Pak Kandar ya, Pak Iskandar, ada dodol. Dan ini rasanya adalah rasa sepertinya warna hijau, rasa pandan ya Pak Pandan, ya? benar. Pandan. Kemudian di depan ini juga ada dengan
Dodol pakai bungkus kopi. Dodol pakai bungkus apa, Pak? Pakai purun pandan itu. Ini purun pandan ya. Iya, tapi variannya varian durian itu. Ini dodol varian durian ya. Iya, benar. Dengan kemasan yang berbeda ya pemirsa. Ada kemasan kotak, terus ada kemasan yang seperti tas bambu ya. Kayaknya ini bisa di-recycle lagi, bisa digunakan lagi untuk Go yang green. berikutnya. Go green ya, Bapak ya. Wah, keren banget nih. Jadi pengen makan dodol, bisa nggak kita makan dulu, Pak? Silakan. Silakan. Silakan ya. Oke, Pak. Jadi kalau pemirsa pernah dengar yang namanya dodol pasar bengkel ya, ini cukup terkenal sekali. Sepertinya kalau misalnya kita pergi ke sana tuh nggak kelangkat ya, Pak ya? Ke arah Siantar, sorry iya, Pak, benar. ke arah Tebing Siantar, tinggi. tebing tinggi itu kayaknya nggak lengkap kalau nggak pulang bawa oleh-oleh dodol. Kalau misalnya pulang dari sana, dodolnya mana? Pasti gitu ya, Pak ya. Iya. Mungkin Bapak boleh ceritain dulu gimana nih awal mulanya Bapak punya bisnis ataupun usaha dari dodol ini, Pak Kandar. Iya. Baik, terima kasih Mbak Gina. Jadi kebetulan produk kami ini namanya Dodol Hayati. Jadi seperti Pak Wak Pala. Jadi namanya dari produknya. Kalau saya beda. Apa ini tuh, Pak? dari nama istri. Oh gitu. Jadi nama istri saya Nur Hayati. Nur Jadi Hayati. produk dodolnya diberi brand nama Hayati. Hayati. Dan sekaligus sebagai doa juga supaya bertahan sepanjang hayat. Amin, mudah-mudahan ya, luar biasa. Kenapa namanya nggak Wak Kandar aja, Pak? Karena istri tadi ya, Pak ya? Iya, benar-benar. Oke, terus gimana? Dari tahun berapa, Pak? Jadi dodol ini sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1980-an. Dan itu kita bertempat memang di Jalan Lintas Sumatera Utara. Dari Medan, itu tepatnya berada di Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedage. Oke. Jadi lokasinya bertempat di situ. Dan dulu sebelum ada jalan tol, mungkin lebih ramai kegiatan ataupun arus lalu lintas yang selalu melintasi jalan lintas Sumatera tersebut. Jadi melahirkan satu ide bagaimana menghidupkan perekonomian yang ada di Desa Bengkel tersebut. Oke. Jadi salah satunya muncullah satu produk, yaitu produk dodol ini untuk dijual di jalan lintas tersebut. Lumayan cukup lama ya kita bilang ya, Pak Iya, ya, benar. sudah puluhan tahun. Puluhan tahun. Bapak mengemban bisnis dodol ini ya, tapi inspirasinya untuk buat dodol ini dari mana, Pak? Jadi ini sejarahnya panjang sebenarnya. Dari sejarah yang saya dengar dari orang-orang tua kami, bahwasanya ini memang datangnya kemampuan membuat dodol ini dari Langkat. Oh begitu. Jadi ada yang dari Langkat bermukim di Desa Bengkel, lalu membuka usaha yang pertama kali di daerah kami itu di Desa Bengkel, membuka usaha dodol ini. Jadi proses belajarnya itu memang dari daerah Langkat. Jadi dengan ciri khasnya masing-masing, di Bengkel menjadi ciri khasnya dengan produk dodol Desa Bengkel Perbaungan itu tadi. Dodol Desa Bengkel Iya. ya, dari Siantar. Dodol Hayati namanya. Dodol Hayati. Luar biasa. Kalau varian rasa, ada varian apa aja, Pak? Iya. Jadi seperti Mbak Gina bilang tadi, bahwasanya rasanya itu bukan sekedar manis, tambah lagi legit dan warnanya hitam. Jadi orang kalau berpikir dodol itu hanya warnanya hitam dari gula merahnya, tetapi sekarang sudah muncul banyak varian rasa. Di sini bisa kita lihat ada dodol nanas, durian, pandan, terus ada coklat susu, kacang. Sebenarnya masih banyak lagi, cuma karena peminatnya kurang, hanya beberapa rasa ini yang lebih laris diminati oleh customer, jadi hanya sebagian saja yang kita bawa hari ini. Oke. Tapi pada intinya komposisinya itu memang dari bahan utamanya adalah gula aren, beras ketan, dan kelapa. Oke, nah
Pemirsa, jadi yang kita lihat di sini ada varian rasa pandan ya, pemirsa. Terus ada banyak lagi, ternyata ada nanas, durian, kacang. Saya juga pernah makan yang kacang, ada kacangnya Iya, ternyata benar, ya Pak ya. Kemudian ada rasa ketan hitam, rasa coklat susu, pemirsa, dan juga rasa dodol yang original, ya. Dodol biasa kalau Dodol kita biasa kalau kita sebut ya. Tapi kalau kita dengar Pak, gimana nih kondisi sekarang? Karena Bapak bilang tadi sekarang sudah ada tol ya. Iya, benar. Di jalan lintas itu. Gimana kondisi penjualan sekarang Pak? Jadi kalau bisa cerita romantisme kayak mana kejayaan dodol ini. Jadi dodol bengkel ini jaya-jayanya itu di awal-awal tahun 2000-an sampai 2010. Jadi dodol ini kan jadi mata pencarian bagi sebagian besar penduduk desa bengkel itu. Iya. Walaupun sebagian memang punya usaha-usaha yang lain, contohnya seperti bertani ataupun menjadi pegawai. Tapi untuk menabung, menyekolahkan anak mungkin dari usaha dodol ini memang. Jadi kondisinya pada saat itu memang seperti moto daerah kami, negeri beradat, tanah bertuah. Iya. Saya kira pun saat ini mungkin tanah yang kami tempatin itu udah mulai kehilangan tuahnya. Kenapa? Saat ini kondisinya memang penjualan itu sangat menurun drastis, hampir mencapai 75%, dan mau nggak mau itu memang sedikit banyak disebabkan oleh keberadaan jalan tol tersebut. Tapi kami nggak berputus asa dengan itu. Iya. Kita masih punya cara-cara lain untuk mengembangkan usaha kita ini. Yes. Jadi Oke. kami nggak pernah menyerah dengan keadaan itu. Betul sekali. Tapi dulu Pak, kita kembali ke masa jaya dulu ya, yang sampai terkenal di mana-mana gitu Iya, ya Pak. benar. Kok bisa sih dodol Hayati ini sampai terkenal sekali? Apa nih yang menjadi pembeda antara dodol Bapak dengan dodol-dodol yang lain gitu? Iya. Jadi dodol Hayati ini mengapa bisa lebih terkenal? Jadi kita cerita tentang proses pemasarannya. Mungkin bagaimana kita memasarkannya. Ini kita cerita di awal-awal produksinya ya. Oke. Karena kan ini kami termasuk generasi kedua. Oke Pak. Nah, generasi kedua, jadi ketika orang tua kami dulu ya memasarkannya ini dari satu acara ke acara lain, membawa misalnya ada pengajian, dibawa ke pengajian. Jadi setelah itu pun bagi semua customer kami yang singgah ke toko kami itu memang kami yakinkan bahwasanya bahan-bahan yang untuk komposisi pembuatan dodol ini memang dipilih dari bahan-bahan yang terbaik. Jadi membuat mereka tetap ingat bahwasanya dodol Hayati itu memang lebih enak, lebih tahan lama dari produk-produk yang lainnya. Oke, lebih enak dan lebih tahan lama. Lama. Jadi memang kalau soal rasa nggak diragukan lagi ya Pak. Iya, Karena insya kalau Allah. misalnya rasanya enak, orang bakal repeat order gitu Iya, ya Pak ya. benar. Oke, nah seperti yang satu ini kita bakal lihat beberapa cuplikan dari Bapak Kandar ya, usaha Bapak Kandar ini dia pemirsa. Nah, ini toko Bapak benar? Iya benar. Ini toko dodol Hayati. Ini lagi proses pengemasan. Lumayan banyak yang order Iya. ya Pak. Oke. Ini selama masa pandemi ini kita menerima pesanan dari sosial media, nanti kita kirim melalui paket pengiriman, jasa pengiriman. Oke, sekarang berinovasi berarti ya Pak, Iya, benar. untuk bisa mengirim dengan jasa online ya. Iya. Terus gimana lagi proses pendistribusiannya selain dengan online Pak? Kita tetap bertahan di tempat itu karena kami punya prinsip siapa lagi yang menjaga warisan ini. Kami menganggap dodol ini sebagai benda budaya Usudahan. Sudah menganggap ini sebagai benda budaya dan kami sebagai generasi penerus harus tetap bertahan untuk menjaga warisan budaya ini. Karena apapun ceritanya dodol khususnya
di Desa Bengkel, Perbaungan, Serdang Bedagai punya satu produk yang punya nilai jual yang bisa dipasarkan, bisa dijadikan oleh-oleh kemana saja, dan kami akan tetap menjaga itu. Oke, luar biasa. Dan kita sudah ngobrol tentang produk dari Pak Kandar ya. Tadi pemirsa juga lihat di VT kita sekilas ada buah pala ya. Udah pernah lihat buah pala belum? Kalau saya sih baru pertama kali ya lihat buah pala tadi dicuplikan, dan juga di sini nih. Kebetulan Pak Wak Pala hari ini, Pak Pala. Saya mau manggil Wak Pala tuh kayaknya gimana gitu ya Pak ya, Wak Pala ya berarti panggilannya ya. Untuk buah Wak Pala tadi ya. Karena dari buah pala. Iya. Nah, saya baru pertama kali lihat pemirsa, ini namanya buah pala. Kalau misalnya pemirsa sering dengar yang namanya pala, biasanya kan dibuat untuk sop ya Pak ya? Bisa. Untuk bumbu sop gitu ya Pak. Dan ini ada yang sudah terbuka nih, kita lihat. Dibelah aja. Nah, sudah ada yang dibelah. Nah, ini sebenarnya buah, oke yang ini ya pemirsa ya. Nah, ini buah pala ya pemirsa. Nah, jadi sebenarnya buah pala ini, kalau menurut pengetahuan Bapak ya, ini sebenarnya bisa dimakan atau gimana Pak? Buahnya ini? Dibuka aja. Kalau buah pala itu yang biasanya kan biji pala. Biji pala. Di dalam yang merah itu biasa disebut fuli. Oke, kita buka ya. Tapi kalau Nanti bahasa pasarnya itu dia dibilang bunga pala. Oke. Jadi yang biasa dipergunakan ibu-ibu itu yang dalam hitam biji pala untuk bahan masakan. Oke. Berarti yang biasa kita pakai ya Pak pemirsa ini. Ya. Yang biasa kita pakai pemirsa yang biji dalamnya ini nih. Nah, bijinya ini kan biasanya untuk bumbu masak tuh ya, biji pala. Tetapi Bapak punya produk dari buah pala, dari dagingnya sendiri ya Pak, yang warna merah ini ya Pak? Dari kita pergunakan sama daging luar. Sama daging luar Ya. juga? Oke, ini dia pemirsa. Jadi ceritanya Pak, sebenarnya awal mula lah ya Pak, terinspirasi buat buah pala jadi beberapa produk, itu gimana ceritanya? Inspirasinya begini, 2013 itu saya bermain ke Aceh, karena di Aceh itu banyak buah pala. Jadi di sana saya dikenalin produk pala. Pulang dari sana ya ibaratkan orang yang sedang jatuh cinta gitu ya. Saat itu harga pala zaman itu di 2013 harganya cukup menjanjikan, sampai 1 juta lebih untuk minyak sirinya. Nah, jadi begitu kembali ya saya tanamin lahan saya. Jadi ini kan berbuah sekitar 4-5 tahun baru bisa berbuah. Cukup lama ya Pak ya? Cukup lama. Jadi berproses, saya tetap usaha yang lama. Nah, di pandemi ini usaha semakin tidak jelas, akhirnya banyak di ladang. Daging buah pala itu selama ini kan digunakan untuk manisan. Umumnya untuk manisan. Untuk manisan umumnya ya. Jadi daging buah pala yang warna merah ini yang ya Pak di luar, ya? enggak yang luar. Yang sini yang ini Pak. Iya, itu hanya untuk manisan. Ini untuk manisan. Ya. Berarti semuanya bermanfaat ya Pak ya? Semuanya bermanfaat, dan hari ini daunnya juga laku dijual. Daun yang gugur dan daun yang di atas. Kalau cerita bisnis cuannya ya. Bahkan daun yang gugur dan daun yang di atas juga bermanfaat ya? Bermanfaat. Wah, ini berarti bisnis yang menjanjikan dong Pak? Kenapa penjajah datang? Kita dijajah 350 tahun oleh Belanda. Apa yang dia cari? Rempah-rempah. Salah satunya pala. Pala? Ya. Keren Bapak. Jadi yang ini ya kulit ya pemirsa, ini untuk manisan ya biasanya ya. Lanjut Pak, terus jadi kita olah, itu biasanya dibuang. Jadi kita olah jadi manisan. Setelah jadi manisan, kita berinspirasi buat minuman. Kita punya sirup pala. Boleh diambil Pak, biar boleh ditunjukin sama pemirsa. Ini dia minuman. Bapak tunjukin aja nggak apa-apa? Ini. Dan kita bisa bilang di Indonesia dalam bentuk warna kita berbeda dari yang lain. Gitu. Kalau di daerah-daerah lain ada yang membuat tapi tidak sama dengan yang di sini gitu. Nah, jadi berinspirasi pada ini. Lantas kita beralih ke buat selai. Ini ada kita buat selai palanya. Ada selai pala ya. Untuk roti, dan kita buat ini ada dodol pala. Oke, gitu ya pemirsa.
Kita akan bahas lebih lanjut lagi, Bapak. Tapi sebelumnya kita akan break dulu sejenak. Pemirsa boleh yang mau berinteraktif boleh ya di 061 4146 353. Yang mau tanya apa aja boleh. Mumpung ada Wak Pala sama Pak Kandar di sini ya. Ataupun yang mau order juga boleh ya. Silakan. Dan langsung saja. Mari bercerita tentang kreativitas. Mari berkarya untuk kemajuan bangsa. Bersama untuk mewujudkan mimpi kita. Membangun generasi bangsa, muda bangsa. Ayo, ayo, mari kita dengar untuk wujudkan masa depan agar lebih berwarna. Bersama kami di sini dalam acara ekonomi kreatif. Masih di ekonomi kreatif dan kita masih bahas tentang dodol ya, pengembangan ekonomi kreatif melalui pengelolaan dodol. Dan tadi kita sudah bahas sedikit gimana nih sepak terjang dari Pak Kandar dan juga Wak Pala di sini ya. Dan ternyata Wak Pala punya banyak produk, nggak hanya dodol aja pemirsa. Ada sirup, ada manisan, ada selai juga ya dari buah pala ya. Kira-kira rasanya gimana Pak? Manis Pak? Rasa manis. Manis ya? Boleh manis. Dan satu, ini semua sudah halal MUI. Wah. Bersertifikat halal MUI. Keren. Pastinya nggak ragu lagi untuk mengkonsumsinya ya Pak ya. Ya. Nah, jadi ceritanya gimana awal mulanya? Kalau Bapak ceritakan sebelumnya kan dari sirup, dari selai ya pemirsa, dari manisan. Terus kenapa kok sekarang dikembangin lagi ke buat dodol gitu Pak? Begini, awalnya kita dari daging buah pala, ya. Untuk sirup itu kita kan ambil sarinya, Oke. itu. Jadi buburnya itu kan terbuang. Iya. Nah, jadi berkembangnya dia, kenapa ini terbuang? Jadi makanya kita mengolah kembali menjadi dodol. Oh, daripada terbuang tadi ya? Ya, gitu jadi ya, Pak? kita olah menjadi dodol. Dodol. Jadi kalau intinya di buah pala ini sudah tidak ada lagi yang terbuang. Semua sudah jadi cuan. Semuanya bermanfaat ya Pak ya? Ya. Jadi di tahun berapa Bapak mulai ini? Untuk Saya buat dodol? memulainya ini baru di akhir 2019 saya baru memulai. Oke. Gitu. Karena sebelumnya Bapak punya banyak sekali buah tanaman buah Pala. tadi ya, Iya. terus dikembangin untuk produk produk turunannya ya, Iya. untuk makanan-makanan yang bisa dikonsumsi. Terus pala ini, produk-produk Bapak ini ada di mana Pak? Kalau produk kita ini pemasarannya ya, Iya. pemasarannya kita sudah di Kota Medan sudah ada. Dia kita sudah kirim ke Karawang sudah, kita sudah kirim ke Kalimantan. Iya. Saya Jogja sudah juga kita kirim. Gitu. Dan beberapa tokoh nasional juga sudah mencicipi produk kita. Wah, keren. Gimana respon masyarakat Pak? Respon masyarakat bagus, Iya. bagus gitu. Karena pala ini kan unik. Iya. Nah, di Sumut ini apalagi di Sumut ya kita lah mungkin saya bilang saya yang buatin pala gitu. Iya. Dan ini minuman kesehatan. Artinya untuk tubuh banyak manfaatnya. Oke. Oke, seperti yang satu ini pemirsa kita akan lihat cuplikan dari produk Wak Pala ya. Pemirsa bisa lihat beberapa produk dari Wak Pala, ini dia. Nah, ini buah palanya ya Pak Ini ya? buah pala. Ini di kebun pohon- Bapak sendiri? Iya, di kebun kita sendiri. Ada berapa hektar Pak? Hektarnya nggak banyak, tapi ya alhamdulillah luas lah. dia. Luas ya, baik. Nah ini, Nah, Pak. ini daging buah pala yang akan kita produksi. Oke, ini Nah, berarti baru- proses pembuatan ya Pak? Ya, ini dia pengupasan kulit, ya. Nah, ini pemerasan daging buah. Nah, ini proses pembuatan dodol pala. Oke. Nah, ini dia kita lagi proses pembuatan dodol. Ya. Nah, ini dia hasilnya setelah dikemas ini. Oke, ini hasil dodolnya ya. Ya.
Nah, ini dia namanya Rupala ya, Pak. Rupala, nama usahanya Rupala. Nama usahanya adalah Rupala. Nah, pemirsa itu dia ya. Kira-kira untuk proses pembuatannya itu berapa lama buat dodol sendiri, Pak? Kalau buat dodol itu sekitar 3 jam lebih, 3 ke 4 jam itu kita buat untuk proses pembuatannya. Oke, mungkin saya ke Pak Kandar nih. Pak Kandar boleh cerita sedikit Pak, gimana proses pembuatan dari dodol Hayati ini Pak? Jadi proses pembuatan dodol ini tetap mempertahankan tradisi yang telah diajarkan oleh orang-orang tua kami. Jadi tetap dodol tradisional dan modern ini tetap menjadi ciri khas kita. Jadi prosesnya itu mulai dari pengupasan kelapa sampai memarut kelapa, memasak gula, merendam pulut 1 malam sebelumnya. Jadi kira-kira dia mengambil waktu 5 jam. Dan itu punya, kalau memang dia sudah modern kan orang sekarang udah mulai menggunakan gas gitu kan. Kalau kita tetap mempertahankan, tetap memakai kayu. Kayunya pun kayu khusus, harus kayu rambung kalau kita bilang di sini. Oh, untuk pemasakannya sendiri ya Pak ya? Karena kalau dia pakai kayu biasa atau kayu kalau kita bilang sempengan, bekas-bekas dari bangunan itu menimbulkan aroma yang kurang cocok untuk dodol itu sendiri. Oke, kalau untuk bahan-bahan sendiri, bahan buat dodol ini apa aja Pak? Kalau kita bahan utamanya itu tetap kita pakai bahan-bahan pilihan. Yang pertama gula aren itu sendiri, pulut, dan kelapa itu tadi. Ya. Tapi semua bahan-bahannya memang dijaga mutunya ya Pak ya? Dijaga mutunya. Yang dan berkualitas. Sama seperti Pak Wakpala, kita juga sudah bersertifikat halal. Dan insya Allah itu menambah nilai jual kepada masyarakat. Betul sekali. Gitu kan Wakpala? Iya, itu yang paling penting Pak. Paling utama itu ya, kadang kan orang nanya ini halal nggak sih gitu ya Pak ya. Jadi pastinya pemirsa dijamin lah ya, soal rasa nggak diragukan lagi, dan juga sudah bersertifikat dari MUI ya, sudah bersertifikat halal ya untuk produk dari Pak Kandar dan juga Wakpala sendiri. Jadi Mbak Gina, itu kan yang produk basicnya. Kita kan punya produk turunannya itu, bukan turunan ya, produk yang variasi, kan? Variasinya seperti yang udah kita sebutkan tadi, ada durian, ada coklat susu, ada pandan. Jadi tidak persis seperti yang tertera di kota ini juga. Jadi kalau dia khusus pandan itu menggunakan gula putih dan benar-benar menggunakan daun pandan yang diambil saripatinya. Gitu. Coklat susu pun begitu, menggunakan coklat dan susu yang memang yang terbaik lah sebagai bahan bakunya. Oke. Untuk dodol yang dengan beberapa varian rasa, yang paling favorit bagi masyarakat yang mana Pak rasanya? Kalau yang untuk dijadikan oleh-oleh sama seperti Wakpala, mungkin untuk menyikapi keadaan kondisi sekarang sudah ada jalan tol, sudah masa pandemik, udah hampir 3 tahun kita alami seperti saat ini. Jadi sosmed itu sangat penting, sangat penting. Jadi iya, jadi kita bagaimana mengakomodasi permintaan dari luar itu tadi, ya yang menggunakan jasa pengiriman itu tadi. Terus rasa yang paling banyak dipilih? Ya, jadi yang tetap kan kita sering ordernya itu dari Jakarta, tetap favorit itu durian. Durian ya? Iya, karena kan ciri khas kita di Kota Medan memang durian ya, benar-benar. Saya juga sangat suka dodol duriannya nih Pak. Oh iya, ini ada dodol durian. Ada dodol durian yang ini ya Pak ya? Iya. Oke, terus Pak, dengan tantangan-tantangan, masalah-masalah yang sekarang dihadapi gitu ya Pak, apalagi pandemi, orang-orang juga kadang-kadang tidak membeli secara langsung, Bapak menjual secara online. Ada strategi lain nggak Pak selain menjual secara online, atau Bapak mengirimkan titip jual gitu Pak, misalnya ke toko-toko yang ada di Medan gitu, pernah buat nggak Pak? Kami punya prinsip, kami pingin jadi tuan rumah di rumah sendiri. Maksudnya tadi seperti di awal sudah kami katakan, ini oleh-oleh apa? Oleh-oleh khas daerah. Nah, oleh-oleh khas daerah. Jadi kalau memang pingin merasakan dodol bengkel itu,
ya harus ke Serdang Bedage. Betul. Jadi kami memproklamirkan diri kami itu memang menjadi penjaga warisan budaya di Desa Bengkel itu, Iya. khusus untuk Makanan ini, makanan tradisional khas. kita, dodol ini tadi. Dodol, wah, luar biasa. Kalau misalnya produksi Pak, dalam satu hari itu bisa produksi berapa banyak Pak? Alhamdulillah sampai sekarang minimal untuk saat ini ya, Iya. sudah ada jalan tol, masa pandemi, insya Allah dalam satu hari itu bisa kita 1 kuali. Tapi dulu ketika masih jaya-jayanya di hari biasa saja kita bisa 5 kuali Wow. sehari. Iya, Itu 1 kualinya 15 kilogram untuk dodol jadinya. Dan kalau untuk hari raya kita bisa sampai seharinya itu 30 kuali Mbak Gina. Bisa Mbak Gina bayangkan sendiri 30 bagaimana kuali. kerepotan di pabriknya itu sendiri. Tapi sekarang itu tadi mungkin saatnya, mungkin karena ini kami anggap sebagai tantangan, cabaran bagi kami. Kalau nggak ada itu kita nggak bisa berkreasi kan, Wak Pala. Iya. Karena ada baru berkreasi dan butuh strategi untuk menyelesaikan masalah ini. Iya, iya. Tepuk Mungkin tangan Wak Pala dulu pun dong. nanti kalau udah siap jalan tol di Siantar pun mungkin Wak Pala bisa ketar-ketir juga ini Wak Pala. bahaya Siantar Medan Danau Toba ini ya kan. Iya, iya, iya. Kita harus siap juga Berarti, antisipasi itu. gitu. berarti yang menjadi masalah adalah karena ada jalan tol, jadi orang-orang juga nggak melewati jalan umum, ya maksudnya jalan yang biasa ya Pak Iya. ya. Jadi nggak melewati toko, Tapi karena kan kami di situ berharap banyak lah, penjual dodol ya Pak ya juga ya. Tapi harapannya sama pemerintah ada ini. Pasti, Kami tapi dikasih Heeh. tempat di rest area. Tapi harganya jangan harga normal lah, harga UMKM ya gitu. Oke, Harga oke. tempatnya. Saya sebenarnya mau tanya harapan di akhir-akhir acara, tapi Bapak sudah buka di awal nih. Sebenarnya pengen ada solusi juga dari pemerintah untuk bisa dikasih ini ya tempat ya di rest area. Iya. Pernah ditawari sebelumnya? Kalau kami di Siantar kan, saya di Siantar, Iya. saya belum. Karena Belum ditawari. jalan tol belum sampai ke Danau Toba. Oke. Kalau Pak ini Pak Kandar udah pernah ditawari? Insya Allah belum. Belum juga ya Iya. Pak ya. Oke, baik. Sebenarnya ini kendalanya ya Pak ya. Iya. Dan pengennya ada tempat di sana dengan harga yang juga Untuk sesuai ya untuk kita ini ya. UMKM. UMKM ya pemirsa ya. Ini juga mudah-mudahan nyampe juga ya ke pemerintah. Oke. Nah Bapak sendiri ke Pala nih. Jadi kalau untuk beberapa produk-produk yang Bapak hadirkan di sini, termasuk dodol, yang mana yang paling favorit kalau dari beberapa produk? Kalau saat ini best seller saya masih di sirup pala. Masih di sirup pala ya. Di sirup pala. Tapi dodol sudah diperkenalkan ya pastinya Dodol ya. sudah mulai kita jalan dan banyak juga sih sebenarnya yang repeat order gitu. Jadi pengiriman juga menjadi masalah bagi kami Kenapa Pak? gitu. Karena pengiriman ini kan ongkos kirim, Iya. biaya ongkos Jadi kirim dengan nambah ya? Indonesia yang sangat luas. Kita jualannya di medsos. Ya. Kita juga sudah punya marketplace. Yes. Ya. Jadi biaya pengiriman kadang-kadang yang harus kita pikirkan. Maaf, Oke. saya buka sedikit. Pulau Kalimantan itu saya kalau kirim tuh 1 juta itu, Mbak. Untuk Ongkos ongkos kirimnya kirimnya saja saja. Pak? Jadi Ya. kan Wak, Gawat. lebih mahal dodolnya daripada Lebih mahal ongkos kirimnya. kirim Itu dia. daripada dodolnya. Itu dia, itu yang sering terjadi gitu. Itu yang jadi kendala juga ya Pak ya. Waduh. Padahal banyak orang yang juga pengen menikmati makanan-makanan dodol ini gitu ya Pak. Satu hari produksi bisa sampai berapa banyak Pak? Satu hari kita belum banyak, belum sebanyak Bang Iskandar lah kita Oke. ya. Tapi kalau untuk 5 kilo kita jalanin. Karyawan ada banyak Pak? Karyawan saya 5. 5 ya. Kalau Pak Kandar sendiri Ini cerita dulu apa sekarang? boleh dua-duanya Pak. Kalau dulu itu khusus untuk yang ngacu aja kita bisa sampai 5 orang. Wah. Karena kan satu hari bisa sampai 5 kuali. Ya. Kalau sekarang tinggal 2 itu pun aplusan. Waduh. Ganti-gantian. Iya. Jadi double pekerjaan ya Pak ya. Iya. Sebenarnya makin banyak yang juga membeli, makin banyak juga lapangan pekerjaan Lapangan, iya, untuk benar orang-orang ya sekali. Pak ya. Selain dodol kan kita sebenarnya di pasar bengkel itu juga menjual produk-produk dari usaha-usaha rumah tangga masyarakat sekitar. Contohnya macam keripik. Kita kan bentuknya outlet seperti toko begitu Iya. kan Mbak Gina. Iya. Tapi semenjak
saat ini kita sebagai pengusaha pun tidak berani menyetok barang banyak-banyak Iya. karena takut nanti jadi barang rusak. Iya. Jadi itu sedikit banyak mempengaruhi kehidupan ekonomi di sekitar, tidak hanya bagi pengusaha dodolnya, juga masyarakat sekitar di pengusaha dodol itu sendiri. Yes, ini kalau kita stok banyak juga takut basi ya karena Iya. makanan ya Pak Iya, ya. benar. Gitu ya. Oke, kalau kita berbicara media sosial nih, media sosial dari usaha Pak Kandar ini di mana boleh kita lihat? Ya, kita seperti punya marketplace juga. Tetap namanya Dodol Hayati, tinggal kalau di Facebook ketik aja Dodol Hayati, atau di Instagram juga Dodol Hayati, nanti akan muncul produk-produk kita di situ. Ya, di mana Pak? Di Dodol Hayati. Dodol Hayati, Instagram sama Facebook ya Pak. Iya. Dodol Hayati, berarti boleh pesan di situ juga ya? Bisa. Kalau nomor WA boleh di-share Pak? Bisa Bisa di mana Pak? di 081 2640 2230. Sekali lagi Pak. 081 2640 2330. Oke, siapa tahu ada yang berminat ya dan pengen coba ngerasain oleh-oleh khas dari Sumatera Utara. Boleh langsung hubungi Dodol Hayati ya. Selain ada Pak Kandar, kita mau dengar sosial media Pak Wak Pala di mana nih? Kalau sosial media kita itu ada di Facebook, ada di Instagram. Instagram, ada juga kita di marketplace, kita ada di Shopee, ada di Blibli, ada di Tokopedia, Wah. dan itu semua namanya satu, Rupala, Rumah Pala. Rumah Pala. Jadi buka aja Rupala atau Rumah Pala, dia akan muncul. Keluar Wak Pala. Nomor WA di mana Pak? Kalau di nomor WA-nya bisa dipesan di 0812 65 20076. Sekali lagi Pak. 0812 65 20076. Oke, pemirsa boleh save ya. Sekali lagi Instagram, Facebook, di Marketplace, Shopee, Blibli, di Rupala ya. Rumah Pala ataupun di nomor WA yang sudah disebutkan oleh Wak Pala sebelumnya. Pemirsa, kita masih tunggu untuk pemirsa berinteraktif bersama kita di 0141463353 ya. Yang mau tanya tips triknya juga boleh, yang mau baru mulai nih berjualan misalnya boleh juga ya. Mungkin Bapak boleh kasih tips sedikit untuk para pengusaha ataupun para penjual UMKM ya di Sumatera Utara ini ya, gimana caranya untuk bisa menyikapi tantangan-tantangan yang sekarang ini gitu Pak Kandar? Kayaknya Wak Pala dulu, Wak Pala biar dulu. cerita pengalaman, karena saya lihat Wak Pala berpengalaman. Tantangannya apa Pak? Kalau misalnya Bapak nih kan Bapak juga baru mulai di masa pandemi, Ya. nggak takut Pak, nggak laku gitu kan? Biasanya kan masa pandemi ini kan makin turun tuh, tapi malah berani gitu untuk mencoba. Saya berproduksi tidak pernah berpikir siapa yang beli. Oh, Saya nggak pernah berpikir. Saya hanya tahu berbuat. Saya bagi ke masyarakat. Saya banyak sampel. Jadi saya punya prinsip begini. Mau menikmatin pala, datanglah ke rumah produksi pala. Nikmati sepuasnya. iya. Pulang bayar. Nah, gratis di tempat, pulang bayar. Itu prinsip saya. Jadi Iya. saya suka ngundang teman-teman, ngundangin orang gitu. Jadi ini produk kemana-mana selalu saya bawa. Mau ketemu orang saya susulin. Jadi pernah satu saat gini, kalau kita pelaku UMKM ini, kita harus fokus pada usahanya. Iya. Jangan kita berpikir ke sana kemari gitu. Fokusin aja dulu. Karena begini, saya dan keluarga sama istri pernah berjalan di, seandainya di Medan ini, di kota Medan ya, itu saya bawa Tupperware yang sudah diracik pala. Saya ini jalan keliling bagiin orang siapa yang mau. Dan mereka rata-rata tidak mengenal rasa pala. Bahkan ada yang bilang kurma, ada yang bilang apel, dan yang lain-lain. Begitu kita kasih tahu, ini pala Pak. Oh iya pala ya, mintalah sekali lagi. Kalau dia sudah minta lagi, peluang untuk beli itu pasti besar. Tinggal cara kita mengolah. Bagaimana caranya dia bisa beli. Gitu. Jadi itu perjuangan yang cukup panjang itu, mengenalkan rasa, ya lumayan lah gitu. Oke, baik. Kalau begitu kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di sore hari ini ya pemirsa. Kita akan break sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Kreatif.
Dia dodol dari Pak Kandar ya, bisa dilihat, dan saya mau coba dulu ini yang varian rasa pandan ya Pak Kandar. Rasanya gimana? Udah pernah coba sih sebenarnya di rumah. Sering dibawain. Enak loh pemirsa. Satu lagi ada nih pemirsa, yang ini yang dari buah pala ya. Dari buah pala. Dari buah pala nih pemirsa nih, bentuknya seperti ini. Ada yang ngencas katanya di atas. Oke. Ini saya coba. Oke Pak. Belum pernah saya merasakan rasa ini gitu ya. Pemirsa penasaran? Ya udah. Kalau mungkin karena waktunya sudah hampir habis. Enak loh Pak, beneran. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Oke. Apa nih harapan atau pesan-pesan lah sedikit untuk kita para pelaku usaha terkait dengan tema kita hari ini, pengelolaan dodol Pak? Kalau saya tetap berpegang pada prinsip tidak akan berubah nasib suatu kaum tanpa kaum itu sendiri yang merubahnya. Iya. Jadi harapannya sama-sama kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir secara total dan kita dapat menjalankan kegiatan ekonomi kita, segala aspek kehidupan kita dalam keadaan normal seperti sedia kala. Amin. Mudah-mudahan Itu ya, aja Pak, ya. harapannya. Oke, sukses selalu ya Bapak usahanya juga ya. Terima kasih Mbak Gina. Dan Wak Pala mungkin ada sedikit harapan ataupun pesan-pesan kepada kita. Harapan ini saya minta pada pemerintah setempat ini ya, Yes. untuk pihak provinsi, produk-produk UMKM kami ini bisa dijadikan oleh-oleh Ya. untuk dibawa keluar daripada Sumatera Utara khususnya. Tapi atau tamu-tamu yang datang, produk kita disajiin, dikasih oleh-oleh. Gitu. Betul. Karena itu sudah salah satu promosi untuk mengenalkan produk-produk UMKM di Sumatera Utara ini. Betul sekali ya. Mbak Gina, kalau pesan itu saya titip sama Eh, Pak Pala ya. Iya boleh. Ya, gitu. Siapa yang dapat order gitu ya? Siap, siap. Oke. Jadi titip Bang. Ya. Oke, intinya mudah-mudahan UMKM di Sumatera Utara ini semakin maju ya. Mungkin beberapa pihak juga bisa membantu kita semua ya. Apalagi masyarakat harus bisa mencintai produk UMKM ya, apalagi dodol ya. Jangan lupa sama dodolnya Pak Kandar sama Wak Pala ya kali ini ya. Dodol Dan Hayati. Dodol Hayati sama Rupala. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di TVRI ya, Bapak-bapak, Wak Terima Pala. kasih. Terima kasih banyak. Sukses selalu, sehat selalu. Mudah-mudahan bisnisnya makin berkembang Amin. ya. Amin. Dan juga mungkin mudah-mudahan makin banyak pekerjanya supaya lapangan pekerjaan juga banyak ya. Oke, rasanya enak loh pemirsa ya. Jadi daripada ngilernya ataupun penasaran, lebih baik langsung dicoba ya. Kalau begitu, saya Gina Febriona pamit undur diri. Tetap terus saksikan Ekonomi Kreatif setiap hari Selasa jam 5 sore. Selamat sore dan sampai jumpa. Pertama kali berjumpa denganmu kekasihku, dunia seolah kan runtuh. Makan pun tak enak, tidurku pun tiada nyenyak. Selalu teringat oh dirimu. Ini kau namanya insan sedang jatuh cinta.